Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku Salwa Oktaviani. Lagi dan lagi kita akan bahas tentang pajak. Dan kali ini aku akan nge-share tentang PPh pasal 4 ayat 2. Kita ke definisi dulu. Apa sih itu PPh pasal 4 ayat 2? PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan oleh WP orang pribadi atau badan atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan potongan pajaknya bersifat final. Nah, siapa aja nih pemotong PPh pasal 4 ayat 2? Yang pertama ada koperasi, yang kedua ada penyelenggara kegiatan, yang ketiga ada otoritas bursa, dan yang terakhir ada bendaharawan. Nah, objek dan tarif pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan atau diskonto SBI. Dasar hukumnya jelas, yaitu di PP nomor 131 tahun 2000, yaitu terdiri dari 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT. Yang kedua ada 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak luar negeri. Contoh perhitungannya kayak gini. Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 20% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito PPh pasal 4 ayat 2. Penyelesaiannya bunga deposito 12% dikali 100 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Nah, PPh pasal 4 ayat 2-nya 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Yang kedua ada transaksi saham dan bursa efek. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 14 tahun 1997. Yang pertama ada 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di bursa efek, bukan saham pendiri, dan 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di bursa efek. Nah, contohnya kayak gini. Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham yaitu 0,1% dikali 3.000 dikali 1000 lembar. Nah, hasilnya adalah 3.000. Dan yang ketiga ada bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Dasar hukumnya terdapat di PP nomor 16 tahun 2009. Itu yang pertama, ada bunga obligasi dengan kupon 15% jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, dan 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk WP luar negeri selain BUT. Terus ada diskonto obligasi dengan kupon, yaitu 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, dan 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak luar negeri selain BUT. Habis itu ada diskonto obligasi tanpa bunga, yaitu 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, dan 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak luar negeri selain BUT. Dan yang terakhir ada bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdapat pada BPPM dan lembaga keuangan. Itu terdiri dari 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai dengan 2010, dan 5% dari jumlah bruto bunga sesuai selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan yang terakhir ada 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. Contoh perhitungannya kayak gini. PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2017 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar.
Nominal obligasi 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun. Bunga sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di BEI. Hitunglah besarnya bunga obligasi dan PPh pasal 4 ayat 2. Penyelesaiannya, kita hitung bunganya dulu, yaitu 6 dibagi 12 dikali 16% dikali 10 juta. Setelah itu baru dikali lagi 10 lembar dan hasilnya 8 juta. Nah, PPh pasal 4 ayat 2-nya 15% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Terus yang keempat ada hadiah. Dasar hukumnya terdapat di PP nomor 132 tahun 2000, yaitu 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Contohnya, PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Nah, berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Penyelesaiannya, PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikali 100 juta. Jadi, hasilnya 25 juta. Yang kelima ada sewa tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya terdapat di PP nomor 34 tahun 2017. Nah, tarifnya ini 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya, pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2017. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali. Penyelesaiannya 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. Yang keenam ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Dasar hukumnya terdapat di PP nomor 51 tahun 2008. Yaitu yang pertama ada jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Nah, tarifnya itu 2% dari penghasilan bruto. Yang kedua ada jasa penghasilan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil. Tarifnya 4% dari penghasilan bruto. Yang ketiga ada jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, yaitu 3% dari penghasilan bruto. Nah, contoh penghasilannya, pada tahun 2017, PT Jaya Makmur membangun gedung baru sebesar 25 M, tidak termasuk PPM. Tanggal 3 Juli 2017, PT Jaya menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan sebesar 5 M. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu tingkat pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%, yang kedua 5 miliar lagi setelah pekerjaan selesai 50%, dan yang ketiga 5 miliar setelah pekerjaan selesai 75%. Sisanya 5 miliar akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Yang ditanya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Penyelesaiannya, besarnya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 pada saat pembayaran uang muka kontrak dan pembayaran adalah 3% dikali 5 miliar, yaitu 150 juta. Yang ketujuh ada bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dasar hukumnya terdapat di PP nomor 15 tahun 2009. Yang pertama ada bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan dikenakan 0% dari jumlah penghasilan, dan bunga simpanan di atas 240.000 per bulan dikenakan 10% dari jumlah penghasilan. Contohnya kayak gini, koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapat bunga simpanan sebagai berikut. Januari 2017 dia mendapatkan 350.000 dan Februarinya dia dapat 200.000. PPh yang harus dibayarkan untuk bulan Januari yaitu 10% dikali 350.000 sama dengan 35.000, dan untuk Februari 0% dikali 350.000 sama dengan 0. Yang ke-8 ada WP, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 M dalam 1 tahun. Dasar hukumnya jelas terdapat di PP nomor 23 tahun 2018, yaitu tarifnya dikenakan 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Contoh perhitungannya, Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajakan batik secara online di marketplace. Total offset tahun 2017-nya itu 160 juta yang dirinciin sebagai berikut.
Januari 15 juta, Februari 11 juta, Maret 13 juta, April 16 juta, Mei 15 juta, Juni 11 juta, Juli 10 juta, Agustus 8 juta, September 15 juta, Oktober 13 juta, November 17 juta, dan Desembernya 16 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu setiap omset per bulannya dikaliin 0,5%. Jadi 15 juta dikaliin 0,5% sama dengan 75.000. 11 juta dikaliin 0,5% sama dengan 55.000, dan seterusnya sampai bulan Desember baru ditotalin semuanya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang PPh pasal 4 ayat 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau yang lainnya. Makasih yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Bye.